Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya ini mau jalan-jalan ke kebun sama adik sama Bang Yayat. Lihat-lihat pohon nilam. Baru nyampe ya? Ya. Oh Pak Tatang, Mang Tatang sehat? Alhamdulillah Pak. Udah panen ya? Sudah dipanen Pak. Oh. Kita lakukan panen pertama Oh. karena sudah cukup. Oh ini panen pertama ya? Iya panen pertama. Ini yang kecil-kecil ini belum dipanen karena ini ada Ya. halaman. Sehat, Mang Yayat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Yang ini sengaja kami sisakan begini supaya dia dapat memancing tunas Oh baru. ini nanti jadi lagi tuh. Iya jadi lagi ini akan rimbun kembali. Oh jadi ini mapasnya itu enggak terlalu agak tinggian dikit ya? Iya agak tinggian dikit supaya dia bisa menghasilkan tunas baru kan. Oh Begitu, Pak. Iya. Ini ada beberapa metode di sini karena saya bisa perbandingkan sama teman kerja saya di sini. Saya katakan coba lakukan dua metode. Sisakan separuh rantingnya seperti ini dan separuh buka semua dan kita lihat mana yang lebih cepat. Tapi iya. kalau menurut penelitian saya dulu yang lebih cepat yang punya pancingan seperti ini, Pak. Oh harus seperti itunya. Iya, Oh harus ada yang panjang. harus ada yang panjang. Harus. Supaya dia dapat memancing tunas baru kembali. Oh ya. Manakala sudah ada curah hujan, kemudian kami lakukan pemupukan, nah tunas-tunas baru akan bermunculan dan itu akan lebih rimbun lagi, Pak. Oh Iya, ya gitu ya. Begitu. Kemudian kalau ada yang semacam di sini yang mati, biasa kami lakukan penyulaman. Oh disulam Iya, lagi. disulam lagi. Dengan seperti bibit yang kemarin disemai itu, Pak. Iya, biasa disulam lagi seperti ini semisalan. Kan di sini sudah kosong dia. Oh yang kosong itu kan berarti itu ya harus disulam lagi ya. Di sini harus disulam. Itu jaraknya berapa Ini meter? Berapa senti? jaraknya itu tergantung dari kita. Ada yang 50 cm, ada yang 80 cm. Oh 80 senti. Iya, 80. Tapi kalau kita berdia 50 kan itu tidak apa-apa juga. Yang penting jarak sampingnya agak jauhan. Misalkan 50 jarak barisnya, kemudian jarak sampingnya 80. Ya, seperti ini semisalnya kan Pak. Ini kan 80. Oh Jadi iya. kita kasih di sini satu. Misalkan dia jadinya 40 tapi ke sampingnya tetap 80. 80. Oh samping ke itu 80. Ya, supaya ada celah bagi kita untuk pada saat pembersihan gulma dan melakukan panen. Oh gitu ya. Seperti itu Pak. Iya, dia akan mempermudah kita. Semacam di sini karena mati ya. Jadi di sini harus dilakukan penyulaman. Oh iya. Harus dilakukan penyulaman. Ya kayak melak padi aja gitu lah. Ya. Kemudian bibit yang di sini sengaja saya simpan tadi. Coba lihat yang kemarin itu ya. Nah, bibit yang disemai kemarin ini Pak. Oh Iya. udah tinggi ya. Ya, sudah Itu tinggi. ada hampir sebulan sih ya. Ya, hampir sebulan. Kemudian Iya. akarnya dia sudah muncul di sini. Oh Ya, iya. banyak akarnya di sini kan dia kita lakukan campuran antara tanah dan sekam sehingga akar itu mudah menyebar. Mudah menyebar ya. Iya, mudah menyebar. Kemudian kita tanam begini. Oh. Nah, nantinya ini akan layu karena panas, tapi kalau ada curah hujan yang kena dia akan segar kembali. Oh segar kembali. Iya, dia akan tetap segar. Berarti harus nggak boleh kekurangan air ya. Nah, tidak boleh Pak. Ini berhubung karena ada curah hujan kemarin, jadi saya lakukan penyulaman. Oh Iya, iya. sekiranya tidak ada saya pun ragu Pak. Oh mati sih bisa mati Iya, ya kalau mati, nggak ada. mati. Ya. Dia akan mati. Tapi karena ada curah hujan dan tidak menutup kemungkinan nanti akan ada curah hujan lagi nanti sore, jadi ini akan saya lakukan penyulaman dan beberapa pohon di sana tadi saya lakukan. Nah, ini berselang sebulan kemudian, tidak berapa lama lagi dia akan rimbun. Akan rimbun lagi. Iya, Oh benar, iya. Pak, benar. Iya. Bisa obat apa nih Pak? Ya. Bisa bikin buat obat apa? Artinya semacam saya tidak tahu juga obat apa, tapi intinya menurut saya mungkin obat luar lah. Karena obat-obatan, kosmetik dan parfum ini kan bahan bakunya. Ini jadinya nanti minyak atsiri ini. Jadi minyak atsiri itu kan memiliki banyak kegunaan. Nah, seperti itu. Ya, jadi sebenarnya ini dikembangkan Mas supaya dia bisa menyuplai permintaan
karena permintaan pasar begitu banyak sehingga kami bisa mempersiapkan stoknya supaya di pasar nantinya tidak pernah mau kemudian tidak ada, selalu ada persiapan kan. Iya, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya ya Pak ya. Ya, banyak manfaatnya. Artinya karena dia banyak manfaatnya dan perlakuannya pun di lapangan sangat mudah sebenarnya. Karena ini kan penyakitnya cuma ada dua, biasanya layu putarium atau kasih gajah. Tapi itu alhamdulillah sudah bisa diantisipasi. Sudah ada obatnya. Ya, sudah ada obatnya. Contohnya semacam rapat dengan nordok. Biasa kami lakukan perendaman bibit sebelum penyemaian seperti ini. Tapi berhubungan di sini di Banten ini belum ada yang namanya penyakit itu, belum seberapa. Jadi menggunakan itu, tidak menggunakan itu pun tidak apa-apa. Ya, tidak masalah. Iya. Ini saya semai kemarin sebulan yang lalu ini tidak gunakan obat itu karena apa? Penyakit macam itu di sini belum ada. Jadi bisa kita lakukan penyemaian langsung dan setelah itu kita bisa lakukan penanaman. Ya. Kalau jualnya kemana Pak ini Pak? Kalau jualnya di sini kemarin ini Pak Haji Yanto itu punya teman kan begini kita harus punya mitra tersendiri. Jadi sebelum kita lakukan penanaman artinya harus sudah ada yang siap untuk membeli kan seperti itu. Kemarin dia hubungi temannya yang dijual basah di sini 1 ton, kemudian yang dijual kering itu 1 kintal 16 kilo. Karena tidak ada waktu untuk mengeringkan semua yang di sini, yang 1 ton itu karena kita banyak kesibukan, maka terpaksa dijual basah. Luas itu lebih panjang. Iya. Tapi kalau kita panen dan kita tanam jumlah yang sama dan panen jauh lebih banyak minyaknya yang macam ini yang terbuka secara langsung. Karena kenapa? Dia diterpa oleh sinar matahari secara langsung. Iya. Beratnya juga beratannya ini. Nah, beratannya ini. Iya. Kadar minyaknya pun bagus. Kalau yang berteduh itu ada minyaknya tapi cenderung kadar air lebih banyak daripada kadar minyak. Iya. Seperti itu. Karena di sana pernah saya lakukan juga seperti itu, dibawa tumpeng bambu saya tanam. Itu hasilnya. Jadi lebih memuaskan lah kalau kita terbuka. Ya. Artinya kita bisa menanam sesuatu tanaman tapi di pinggir-pinggir yang atau sekaligus di tengahnya kan untuk berteduh nanti kalau kita bekerja kan. Jadi intinya yang penting yang di lapangan terbuka lebih banyak daripada yang tertutup itu supaya sinar matahari bisa kontak. Jadi kalau kena sinar matahari lebih bagus gitu ya? Nah, bagus Pak. Jadi kadar minyaknya lebih banyak. Nah, lebih banyak. Kalau di tempat rimbun kadar air yang banyak. Nah, kadar air yang banyak. Ya begitu ya. Iya, sehingga hasilnya cenderung lebih sedikit ketimbang di tempat yang terbuka. Iya, iya. Yang dijaga itu kualitasnya. Supaya dapat kualitas yang bagus, usia panen pertama itu harus 6 bulan. Iya. Kemarin yang dipanen cuman segini doang dapat berapa? Segini doang ditimbang mentah itu ada 1 ton. 1 ton. Iya, Pak. Lumayan Benar, ya. Pak. 1 ton. Kalau yang masih basah gini 1 ton berapa Iya. duit? Kalau 1 ton ini kita katakanlah kalau karena harganya murah Rp2.000 per kilo, jadi 1 ton itu cuma 2 jutaan Pak. Iya. 1 ton 2 juta. Iya, 2 jutaan. Cuma Berarti kalau yang kering lebih mahal ya? lebih mahal dia ada 8.000 per kilo bahan Oh, 8.000 per kilo. Kalau ini cuman 2.000. Iya. Jauh banget ya selisihnya ya? Selisihnya Iya, jauh iya. banget karena orang dia pikirkan itu pasti dia gunakan karyawan nanti untuk mencaca, untuk menggantung, mengeringkan dan segalanya. Ya. Tapi sudah pasti ada untungnya sekiranya kita keringkan sendiri kemudian kita lakukan penyulingan sendiri. Oh. Iya. Karena saya sudah pernah lakukan hal itu juga. Saya juga pengen Mas Tatang pengen ya nanti usaha di sana lah. Cuman kayak itu pemasarannya kan kita belum tahu. Ya, sebenarnya Seandainya kita nanam ini kalau belum tahu pemasaran kan susah juga kan. benar Pak. Tapi sebenarnya kalau menyangkut masalah pemasaran itu Pak sangat mudah. Karena termasuk di Bogor ini sudah ada. Oh, di Bogor sudah ada. Ya, sudah ada. Termasuk juga di Depok sudah ada. Oh, Iya, ya. di daerah Jawa Tengah itu sendiri, kalau di Wonosobo itu tepatnya di Wadas Lintang itu ada penyulingannya, Pak. Di Watas Lintang udah ada. Iya. Ada yang bisa nampung di situ. Mungkin ada, karena ini bibitnya pun kemarin dari Banjarnegara. Oh, dari ini. Banjarnegara. Iya, Oh. Jawa Tengah kan Iya, Banjarnegara. iya. Iya, Pak. Oh, di Jawa Tengah berarti udah ada ya? Sudah ada sebenarnya. Ya, cuman orang-orang mungkin belum tahu. Nah, belum secara Iya. meluas untuk yang Iya. mengetahui kan. Makanya saya ini di sini pengen belajar nanti buat dikembangin di daerah Nah. Jawa Tengah gitu. Barangkali kan di Jawa Tengah itu banyak
tanam-tanamannya yang daerah pegunungan gitu kan pada itu terbengkalai Iya, gitu kan benar, kan. Pak. Kemudian inilah bagusnya tanaman ini karena hamanya tidak ada. Oh, amanya tidak ada ya? Iya, tidak ada. Oh, Kenapa saya katakan tidak ada? Kan kalau monyet tidak bakalan dia ganggu ini. ya. Nah, kalau babi tidak bakalan pun dia ganggu ini. Apalagi kalau yang namanya semacam kumbang-kumbang itu tidak. Jadi selama saya tanam ini tidak pernah saya lakukan semprot insektisida, tidak pernah. Oh, Iya, Kambing tuh yang enggak. tidak, tidak juga, tidak ada. Paling kalau kambing itu karena yang di pematang sawah ini ada nilam di situ, kambing itu lewat aja di sampingnya. Iya, artinya dia tidak ganggu yang tanaman nilamnya. Dia bisa ganggu rumput tapi ini tidak. Iya, maka itu saya katakan tidak ada hamanya. Iya. Kemudian perlakuannya mudah. Karena kalau lahan 1 hektar aja itu saya tidak sombong dalam berucap, tapi kenyataan di lapangan membuktikan bahwa itu sangat mudah kalau cuma 1 hektar. Iya, supaya hasil panen kita berkelanjutan bisa kita lakukan dalam 1 hektar itu dibagi dalam 4 bagian. Misalkan kita tanam di bulan Januari 50 yang 1/4 hektarnya kan. ya. Ya, kemudian 3 bulan kemudian kita tanam lagi 1/4 hektar sampai sepanjang tahun itu semua 1 hektar sudah full. Jadi begitu kita panen berkelanjutan terus. Iya. Jadi sebelah sini panen, ntar ini udah ini lagi nih nanam lagi begitu. benar, Pak, Jadi benar. nggak ada putus-putusnya itu. Benar, Bagus tidak ada tuh ya. Iya ya. Nah, Jadi itu bisa menunjang. ayo lihat situ tuh yang itu umur berapa itu sebelah situ. Ayo yang coba. Pak, boleh Pak. Yang di bawah sana Pak. Ya. Oh, yang di bawah situ ya. Karena ini dengan yang di bawah itu sebenarnya sama Pak, cuma ini kan penyulaman. Oh, ini penyulaman yang ini. Iya, penyulaman yang ini. Oh. Kalau yang itu di bawah dia memang tanaman baru ini. Oh. Iya. Itu udah umur berapa yang ini? Oh, itu sebentar lagi dipanen kali ya? Ini 3 bulan lagi Pak. Oh, 3 bulan lagi. Sudah 3 bulan ini. Oh. Ini usianya ini Pak sudah 3 bulan. Kemudian 3 bulan kemudian ini sudah bisa dipanen lagi. Oh iya. Nah, ini jarak 80-80 ini. Tapi ini sudah rimbun. Oh. Nah, ini jagung-jagung kemarin ini yang ditebang itu kan tidak saling ganggu dia. Ya. Karena dia ditebang, jagungnya nanti kalau hancur kan jadi pupuk kompos. Ini usianya sudah 3 bulan, sementara tingginya kan sudah ada 80 cm ini Pak. Iya. Jadi kita bisa prediksi 3 bulan kemudian dia tingginya bisa segini. Oh, bisa satu itu ya? Iya bisa. Tapi kalau dia tinggi segini ya mungkin dia saja bisa tumbang ke kiri atau ke Oh, kanan. berarti kalau satu pohon aja ini nanam satu pohon bisa lebih dari 1 kilo ya? Bisa Pak, bisa. Lebih dari 1 kilo. Yang Oh. penting kesuburannya cukup. Iya. Ya. Karena struktur kondisi tanah walaupun di hamparan seperti ini tidak semuanya sama Pak. Iya. Oh, beda-beda ya. Beda-beda. Walaupun dia semuanya tanahnya subur tapi pasti ada yang lebih Ini berat. kalau pemupukan berapa kali? Nah, kalau pemupukan itu ini baru saya pupuk 3 kali. Pertama seminggu setelah tanam saya lakukan pengocoran dengan cara pupuk itu dilelehkan dulu kan? Iya, Lakukan pengocoran. Setelah itu saya tanam jagung. Saya pupuk jagungnya, ini pun nilamnya pun kena kan? Oh. Iya. Jadi ini bisa dicampur tanaman jagung segala macam ya? Bisa selagi nila masih kecil. Masih kecil. Nah, Kalau udah gede itu ya biar ini sih kena sinar matahari ya. biar kena sinar matahari dia. Seperti ini. Ini itulah fungsinya sebenarnya jagung Pak. Kemarin karena nilamnya masih kecil, biasanya kalau diterpa sinar matahari secara langsung dia layu. Tapi kalau ada jagung sedikit untuk jadi naungan, dia sehat di dalam tanaman jagung. Nah, begitu nilamnya sudah besar, jagungnya sudah cukup umur, kita panen, nilamnya pun sudah tumbuh lebih subur lagi. Oh iya iya ya. Saya mau lihat sini dulu lah. Setting nih. Teman-teman nih. Nah, nilam itu pertanian nilam teman-teman menjanjikan ini. Ini pohonnya seperti ini nih, pohon nilam. Nah, itu. Waduh. Cakep banget ini kebunannya. Ini punya PT, teman-teman. Kalau teman-teman pada semangat kita jadi petani, jangan takut. Apa yang penting kita berusaha sampai kita menghasilkan, jangan putus asa teman-teman. Ini usaha khusus nilam ini.
teman-teman, harganya lumayan. Kasih habis dipanen. Kalau yang ada tinggi itu dipanen. Penanaman pertama 6 bulan teman-teman. Tuh. Semangat terus teman-teman. Walah, tidur Mang Yayat. Keenakan ini, hawanya dingin, seger. Ini nilam juga teman-teman di atas. Belum dipanen. 3 bulan lagi deh dipanen teman-teman. Wow. Di sebelahnya masih hutan, itu masih luas juga teman-teman. Punya PT. Terima kasih Mas Tatang, saya belajar banyak di sini ya. Ya Pak, Saya minta maaf ya, mengganggu kerjaan ya. Iya. Minta maaf, terima kasih Mas Tatang. Iya, makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.